warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Berjumpa lagi dengan Urusi di pembelajaran IPA di tema 4, yaitu tentang keseimbangan lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kita akan mulai pembelajarannya ya, yaitu tentang keseimbangan lingkungan. Nah, yang pertama itu mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa kita singkat dengan SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, yang tergolong di dalamnya terdapat komponen biotik atau makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang lain. Nah, selanjutnya adalah komponen abiotik, yaitu benda tak hidup. Ya, contohnya itu seperti minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis logam, air, dan tanah. Jadi ada dua komponen ya, yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Nah, selanjutnya adalah upaya pelestarian alam. Ya, jadi apa aja yang harus kita lakukan untuk melestarikan alam? Nah, satu yaitu dengan cara penghematan. Nah, ini dengan cara memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak digunakan secara berlebihan. Contohnya apa saja? Contohnya, satu, menghemat penggunaan air. Yang kedua, mematikan keran jika bak air itu sudah penuh. Yang ketiga, itu menghemat penggunaan listrik. Selanjutnya adalah perlindungan, yaitu membuka kawasan konservasi. Jadi konservasi itu sendiri adalah perlindungan atau pelestarian ya. Contohnya apa saja? Yaitu Suaka Marga Satwa. Ini adalah daerah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah mulai langka. Kemudian ada Cagar Alam. Ini kawasan yang memang sengaja dilindungi, tujuannya agar mempertahankan ekologi suatu lingkungan. Kemudian ada hutan lindung. Nah, ini ada hewan dan tumbuhan di situ, ada berbagai macam yang dilindungi juga. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Contohnya adalah sistem tebang pilih. Jadi ketika menebang pohon, ya, jadi tidak semuanya itu ditebang. Jadi dipilih-pilih mana pohon yang sudah tua sehingga nanti pohon-pohon yang masih muda itu bisa berkembang lagi. Yang selanjutnya adalah reboisasi, yaitu penanaman kembali daerah-daerah atau hutan-hutan yang telah gundul. Selanjutnya adalah dampak eksploitasi alam. Nah, sebelum kita ke dampaknya, kita mengenal dulu tentang eksploitasi alam. Apa itu eksploitasi alam? Eksploitasi alam adalah suatu kegiatan yang sewenang-wenang atau terlalu berlebihan dalam pemanfaatan alam hanya untuk kepentingan ekonomi semata tanpa memperdulikan keseimbangan lingkungan. Itu yang disebut dengan eksploitasi alam. Selanjutnya adalah dampaknya dari eksploitasi alam. Satu, kamu perhatikan itu ada hutan yang sengaja dibakar untuk pembangunan suatu lahan. Nah, ketika membakar hutan, akibatnya apa? Itu menimbulkan banyak asap sehingga akan mencemari udara, sehingga keseimbangan alam akan terganggu. Selanjutnya itu adalah penebangan pohon secara liar ya. Jadi tidak ada tebang pilih. Sehingga apa, Dek? Harusnya hutan itu adalah habitat bagi hewan dan tumbuhan yang sebenar-benarnya. Tetapi ketika hutan tersebut ditebangi semua, akibatnya apa? Habitat yang harusnya bisa digunakan untuk tempat tinggal suatu makhluk hidup akhirnya tidak ada, sehingga makhluk hidup yang ada di hutan itu akan punah. Selanjutnya adalah kamu lihat, itu ada kapal yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bom dan sejenisnya itu, sehingga apa, Dik? Keseimbangan laut juga akan terganggu, banyak terumbu karang yang rusak, banyak ikan-ikan kecil yang ikut mati. Padahal ketika kita menggunakan cara yang baik, itu hanya ikan-ikan yang besar yang kita ambil. Karena apa? Mencegah kepunahan ikan itu sendiri dan mencegah kerusakan terumbu karang. Selanjutnya kamu lihat, itu ada penambangan gas alam dan mineral. Nah, kamu tahu kan,
kalau mineral dan gas alam adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga ketika nanti penggunaannya secara berlebihan, nah, padahal kita tidak mampu untuk membuatnya sendiri, sehingga penggunaannya harus seefisien mungkin, tidak boleh berlebihan. Coba bayangkan kalau itu berlebihan, padahal itu sangat bermanfaat bagi umat manusia. Ketika ia habis, maka kita juga akan kehilangan sumber daya alam tersebut. Untuk selanjutnya adalah teknologi untuk kelestarian sumber daya alam. Nah, untuk melestarikan sumber daya alam ada beberapa teknologi ya. Nah, yang pertama itu sumber daya alam yang di bidang pertanian. Apa teknologinya? Nah, kita perhatikan, ada teknologi tradisional dan modern. Nah, untuk yang tradisional itu membajak sawah menggunakan kerbau. Sebenarnya sama-sama membajak sawah ya, tetapi kalau modern membajak sawahnya menggunakan mesin traktor. Kalau yang tradisional itu menggunakan kerbau. Jadi kerbau itu digunakan untuk membajak sawah. Kalau modern itu menggunakan traktor. Tetapi kalau modern memang memerlukan waktu yang lebih cepat. Nah, jadi pakai mesin itu lebih cepat. Dan tradisional itu memerlukan waktu yang lebih lama karena hanya menggunakan tenaga kerbau saja. Nah, selanjutnya adalah sumber daya alam pada bidang perikanan ya. Kita perhatikan secara tradisional maupun modern. Nah, alatnya, kita ke alatnya ya sama-sama dengan alat. Kalau tradisional itu alatnya sangat sederhana seperti perahu layar, jaring jala, pancing. Nah, sedangkan yang modern itu seperti kapal mesin, radar ikan, jaring mesir, dan ruang pendingin. Nah, untuk aktivitasnya kita lihat perbedaannya antara tradisional dan modern. Untuk aktivitas dengan tradisional itu berlayarnya pada waktu dan cuaca tertentu. Jadi kalau cuacanya tidak baik ya tidak berani untuk berlayar ya, karena kan memakai tenaga angin. Jadi ketika udaranya tidak bagus atau ada badai, itu sebaiknya tidak berlayar dulu. Hanya menggunakan tenaga manusia. Menangkap ikan juga menggunakan indera ya. Jadi cuma oh iya itu ada ikan, dilihat di jaring seperti itu ya. Kemudian kalau modern itu aktivitas berlayarnya sewaktu-waktu, hanya menggunakan tenaga manusia dan mesin, dan menangkap ikannya menggunakan radar ikan. Jadi lebih cepat ya. Nah, untuk hasil tangkapan untuk yang tradisional, karena tadi menggunakan alat-alat tradisional, jadi hasilnya itu lebih sedikit dan tidak tahan lama karena tidak ada mesin pendingin. Kamu tahu kan kalau ikan yang sudah mati itu akan membusuk secara cepat. Jadi kalau tidak ada mesin pendingin, jadi nanti akan cepat mati dan cepat busuk ya. Kemudian untuk yang modern itu hasil tangkapannya itu relatif banyak dan tahan lama karena ada mesin pendingin. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan teknologi modern. Nah, tadi kan ada teknologi modern yang hasilnya sangat banyak ya, baik alatnya modern ataupun hasil tangkapannya banyak. Nah, tetapi apabila penggunaan teknologi tersebut tidak terkontrol akan menyebabkan keseimbangan lingkungan kita jadi terganggu juga. Contohnya apa ya? 1. Pengambilan ikan besar-besaran. Nah, seharusnya kan pengambilan ikan juga ada batasannya ya, tetapi kalau itu secara berlebihan dan besar-besaran dapat mengganggu kelestarian dan keseimbangan laut juga. Yang kedua, jika terjadi tumpahan bahan bakar kapal, nah kapal itu kan ada bahan bakarnya berupa solar kan, nah, jika itu nanti akan tumpah di laut akan menyebabkan kerusakan lingkungan juga ya. Kemudian menggunakan jaring mesin besar dapat menyebabkan ikan kecil juga tertangkap. Nah, harusnya kan kita ngambilnya yang besar-besar aja, yang ikan kecil biar berkembang dulu. Nah, sehingga menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu dan menyebabkan kepunahan pada ikan. Nah, meskipun teknologi modern itu juga baik digunakan ya, karena hasilnya juga sangat berbeda dengan yang tradisional, tetapi kalau berlebihan itu juga tidak boleh. Jadi harus seefisien mungkin penggunaannya, gitu ya. Sekian pembelajaran dari Ususi, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa setelah menonton video, kamu langsung mengerjakan tugas yang ada di BBD Jilid 4. Cukup sekian dari Ususi, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.